Meskipun kita tidak ada banyak perubahan, terjadi gejolak, umpamanya perubahan tadi saya katakan di pusat dari 136 sekarang tinggal 43, 60% terkurangi. Tetapi saya tidak tahu ke depan, kita berharap selama masih ada undang-undang desa, selama masih ada dana desa, teman-teman tetap harus eksis untuk mengawalnya itu. Dan kita juga tidak tahu ketika ada perubahan situasi tadi, sebagai warning singkat kepada Darwani terkait yang disampaikan, ini juga harus menjadi pencermatan bersama. Kalau perubahan situasi terlalu drastis, kita juga tidak tahu bagaimana, apakah bisa dipertahankan apa tidak. Oleh karena itu kami juga sama-sama, kita hidup ini harus sama-sama. Kami yang ada di pusat, kebetulan teman-teman ada yang daerah, maka kemudian sejalan selurus untuk merapikan, merapatkan dan meluruskan soft kita agar kemudian kita pada sampai bisa melampaui situasi apapun. Saya kira itu ya. Oke, saya kira Pak Nurul, kesempatan perkembangan mutakhir utamanya mungkin persoalan persiapan sertifikasi. Kebetulan saya sama Pak Nurul, Pak Arwani membentuk asosiasi yang namanya, mungkin belum dengar karena baru 2 bulan 3 bulan yang lalu, tetapi dari 33 provinsi sudah kita SK-kan, dan sekarang sudah hampir 15 provinsi yang sudah menyampaikan, mengusulkan untuk kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Monggo, ini sukarela, monosuko istilahnya begitu. Jika ini teman-teman ada manfaatnya, kita buka seluas-luasnya. Mari kita bersama-sama, kita senasib sepenanggungan, bukan hanya untuk hari ini saja, tetapi jauh-jauh hari ke depan yang kemudian harus kita lalui. Pak Nurul nanti bisa menyampaikan kebijakan mutakhir soal pendampingan. Saya katakan teman-teman, tolong soal DRP tadi sudah diingatkan Gus Menteri untuk jangan sampai melampaui tanggal 30, maka kemudian itu harus terisi semuanya. Yang kedua terkait dengan evaluasi akhir tahun, ini di bulan Oktober, maka kemudian teman-teman harus tidak ada catatan lagi, baik itu SP maupun apapun juga, supaya nanti di Januari bisa segera kita kontrak, atau mungkin surat penetapan sebelum di akhir Desember, lalu Januari per tanggal 2 bisa kita kontrak, teman-teman bisa running selanjutnya. Dan kami berharap begitu. Saya yakin kalau tidak keterlaluan, tidak mungkin akan, mohon maaf, tanggal 4 kemarin saya memberhentikan 6 orang. Rekomendasi saya itu sangat ampuh sekali ternyata. Seluruh government yang ada di kementerian, ketika saya merekomendasi seseorang, maka kemudian apapun rekomendasinya itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tapi alhamdulillah saling mengingatkan, kalau ada temannya yang kira-kira belum aktif apa, ditanya masalahnya. Kalau kemudian ada masalahnya ya mohon dibantu, karena kita ini kolektif kolegial untuk mengatasi segala persoalan yang ada. Untuk itu saya mohon secara bertingkat supervisor harus bagaimana ikut meningkatkan kapasitas, intensitas pekerjaan teman-teman. Saya kira itu tambahan saya dari Darwani, dan Pak Nurul saya persilahkan bisa sisi yang lain ataukah kemudian masuk persiapan sertifikasi TPP. Mungkin bisa ditambahkan, karena Pak Nurul ini kebetulan di kanan saya adalah sebagai pengawas, di samping kiri adalah sebagai sekjen saya terhadap organisasi. Insya Allah kami tidak ada kata lain kecuali ingin ada memberikan manfaat sekecil apapun terhadap warga atau anggota yang mau bergabung kepada kami. Dan kalau bergabung tetap yang jelas kami nyatakan secara gratis saja kepada teman-teman. Yang penting nanti kalau ada kebutuhan tertentu terkait peningkatan kapasitas, utamanya soal sertifikasi, nanti kita akan coba bekali secukupnya, agar ketika teman-teman minta di assess
untuk yang mendapatkan sertifikat, maka kemudian teman-teman bisa kompeten. Saya kira monggo waktu dan tempat kami persilakan Pak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPP Bisa. pendamping desa Bisa. pendamping desa Bisa. pendamping desa Bisa. 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 Terima kasih. Sing ngantuk main melek. Tapi orang sing ngantuk kayaknya ya. Dia ngomong campur aduk baik karo wong dewek. Ya. Jadi, Mantap. ya karo wong dewek Pak D. Ya. Pak Kornas, Pak D Sukoyo yang kami hormati, Bapak Arwani juga yang kami hormati, rekan-rekan semuanya, TAPM Kabupaten dan Provinsi serta PD PLT yang berbahagia. Mungkin prolog tadi disampaikan oleh Pak D Sukoyo dan Pak Arwani. Kami langsung saja. Kalau tadi Pak D Sukoyo menyampaikan materinya dengan gagah perkasa, ada PowerPoint-nya ya. Karena yang dapat honor dia sesungguhnya kan. Jadi saya ada sebetulnya tapi tidak saya sampaikan. Saya dapat tugas dari Pak Sukoyo, Pak D Kornas. Kita panggilnya Pak D biasanya. Beliau jabatannya sebagai Koordinator Nasional TPP. Jadi Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini tidak semua kabupaten ini mendapat kunjungan oleh Gus Menteri, Sekjen dan cuknya TPP. Komandan pucuknya TPP. Nah, beliau komandan pucuknya. Ini kesempatan yang berharga sekali. Nanti ada hal-hal yang perlu kita dialogkan saja gitu ya. Tapi tadi dibatasi sampai jam 12.30. Saya kejata untuk menyampaikan kebijakan sertifikasi. Jadi sesuai dengan Permendesa tahun nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Permendesa nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman pendampingan masyarakat desa, pasal 10 itu terkait dengan pengelolaan TPP itu dilakukan oleh BPSDM. Yang kedua, dikelola itu maksudnya adalah satu rekrutmennya, kemudian setelah itu pelatihannya, kemudian kontraknya, terus kemudian penggajiannya, kemudian FKIN-nya, dan terakhir sertifikasi. Jadi sertifikasi ini merupakan bagian daripada sistem pengelolaan TPP. Itu dipertegas di pasal 30 ya, bahwa tenaga pendamping profesional masih boleh melaksanakan tugasnya selama 2 tahun setelah yang belum disertifikasi oleh LSP, masih bisa melaksanakan tugasnya 2 tahun setelah Permendes ini diterbitkan. Nah, Permendes 19 2021 diterbitkan tanggal 18 Desember 2020, sehingga umur Permendes ini pasal 30 ini umurnya tinggal 4 bulan lagi. Nah, sementara kita hari ini baik yang pusat, provinsi, kabupaten maupun kecamatan dan desa ini belum berproses. Nah, tapi alhamdulillah sudah nyicil. 2 hari yang lalu sudah ada sekitar 19 TPP yang 18 yang tersertifikasi. Ini sudah terlaksana. Nah, kemudian ini kita akan mengebut ya persoalan sertifikasi ini. Nah, oleh karena itu
kita juga tidak yakin seluruh TPP akan tersertifikasi di tahun ini. Oleh karena itu kami mendorong juga dari APBDN untuk adanya perubahan terhadap Permendes 19 ini. Sebab kalau tidak dilakukan perubahan, mungkin nanti kita kontrak di tahun 2023 ini akan menjadi masalah ineligible. Jadi ketidakabsahan kontrak kita karena tidak didasari oleh regulasi. Oleh karena itu kami mungkin juga dari asosiasi nanti akan mendorong Menteri Desa untuk melakukan perubahan terhadap pasal 30 ini. Itu. Persiapan-persiapan yang sudah dilakukan bahwa Kemendes sudah menerbitkan SKKNI. SKKNI sudah kita proses tahun 2021 dan terbit di Desember 2021 melalui Kemenaker nomor 201 tahun 2021 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia, jabatan profesional, ilmiah dan teknis lainnya. Itu. Nah, ini kita sudah diakui melalui Kemenaker nomor 201 ini sebagai tenaga profesional. Nah, dari SKKN itu ada 22 unit kompetensi secara keseluruhan yang harus dikuasai oleh seluruh TPP dari seluruh jenjang. Nah, setelah terbit SKKNI, berikutnya adalah kita melakukan pemaketan atau istilahnya skema. Kita bikin skema. Skema ini mendasari pada Perpres nomor 12 tahun 2012 tentang skema tentang KKNI, kualifikasi kerja nasional Indonesia, atau yang biasa disebut dengan okupasi. Nah, okupasi ini merupakan penjenjangan dari 22 unit kompetensi. Kemudian kita itu ada TPP. TPP itu berarti mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, itu seluruh namanya TPP. Jadi kalau kita bicara TPP itu berarti secara keseluruhan. Nah, kemudian dari TPP itu ada jenjang. Jenjang itu disebut dengan PLD, kemudian PD, TA kabupaten, TA provinsi, dan TA pusat. Nah, ini penjenjangan itu ini disebut dengan okupasi, sehingga ini skemanya ini yang disebut dengan skema asesmen nanti. Nah, oleh karena itu masing-masing skema okupasi ini mempunyai paket unit kompetensi yang berbeda. Skema PLD ada 8 unit kompetensi. Ada 8 unit kompetensi dari 22 unit kompetensi. Nah, kemudian PD ada 15 unit kompetensi. TA kabupaten ada 14 unit kompetensi, TA pusat, TA provinsi ada 10 dan TA pusat ada 10 juga. Nah, ini pemaketan daripada. Nah, dari 22 unit kompetensi ini ada 1 unit kompetensi yang mungkin menjadi skema seluruh okupasi. Jadi misalnya soal pelaporan, laporan itu pasti di skema PLD ada, PD ada, kabupaten ada, provinsi ada, pusat ada, misalnya seperti itu. Jadi ada yang semua. Ada juga itu yang hanya pada level tertentu. Ini pemaketannya seperti itu. Nah, kemudian di skema itu juga ada persyaratan dasar bagi masing-masing skema. Skema PLD itu misalnya minimal lulusan SLTA. Kualifikasi dasarnya adalah lulusan SLTA. Ya, ini udah hampir habis. Jadi begitu. Jadi skema PLD itu nanti minimal
Ya. Nah, skema PLD itu masing-masing jenjang atau masing-masing skema itu nanti ada persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar PLD itu misalnya minimal sarjana, SLTA, kemudian pengalaman minimal 2 tahun ya dalam bidang pemberdayaan. Nah, itu seperti itu. Kemudian nanti punya sertifikat pelatihan dan sebagainya. Itu misalnya seperti itu. Dan juga untuk skema-skema yang lain akan seperti itu. Nah, pelaksanaan dari sertifikasi ini nanti karena dan kita semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman. Ya, orang-orang yang berpengalaman, maka kita akan menggunakan metode portofolio, verifikasi portofolio. Karena untuk sertifikasi bisa kita akan mendasari pada potensi asesi, gitu. Potensi asesi. Asesi ini seperti apa? Kalau berpengalaman maka menggunakan metode verifikasi portofolio. Kalau orang yang otodidak ini akan menggunakan demonstrasi misalnya. Kemudian potensi asesi itu misalnya alumni pelatihan habis misalnya ya, maka ada bisa ujian tertulis, bisa demonstrasi, bisa simulasi dan seterusnya. Nah, karena rata-rata itu sudah berpengalaman, maka nanti insya Allah yang akan kita gunakan adalah menggunakan metode verifikasi portofolio. Nah, portofolio seperti apa? Nah, ini yang kemudian harus disiapkan ya. Portofolio adalah sebuah dokumen tentang kualitas dan aktivitas seorang asesi, mencakup keterampilan dan sikap itu. Jadi dokumen. Jadi harus berupa dokumen, portofolio, bukan berupa cerita. Ya. Maka dari itu misalnya contoh di skema di unit kompetensi, misalnya fasilitasi perencanaan desa, misalnya fasilitasi perencanaan pembangunan desa, unit kompetensi keempat kalau tidak salah, ya, unit kompetensi keempat kalau tidak salah, ya kan, ya. Fasilitasi perencanaan desa, maka seorang PD PLD ini harus punya dokumen tentang dirinya, bukan orang lain, tentang dirinya, di mana dia melakukan fasilitasi. Nah, fasilitasi perencanaan desa, apa sih perencanaan desa? Proses penyusunan RPJMDes, proses penyusunan RKPDes, penyusunan APBDes. Ini dokumen akhirnya adalah Perdes RPJMDes, Perdes RKPDes, Perdes APBDes. Ini dokumen akhir. Lah, yang menggambarkan Bapak Ibu melakukan fasilitasi apa? Itu yang akan dicari, itu portofolio itu di sana. Misalnya Bapak Ibu, misalnya sekarang lagi musim RPJM, RKP misalnya, musim RKP, ya. Bapak Ibu memfasilitasi Musdes, ya, Musdes perencanaan desa, misalnya. Paling tidak ada dokumen satu, ya. Ini kalau banyak satu paket ya, satu paket saya gambarkan. Undangan Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai fasilitator, sebagai pelatih, sebagai narasumber paling tidak itu. Kemudian ada notulen yang menyatakan bahwa Bapak Ibu berperan di situ sebagai fasilitator, bukan sekedar hadir, tapi sebagai fasilitator.
fasilitator. Karena UK-nya, kompetensinya tadi adalah memfasilitasi. Itu. Kemudian ada berita acara di mana ada nama Bapak Ibu sebagai fasilitator muncul di berita acara. Nah, ditambah lagi dokumen dokumentasi foto Bapak Ibu sedang melakukan fasilitasi. Nah, ini kalau semua unit kompetensi ini terlaksana dengan baik, dijamin bahwa kualitas pendampingan Bapak Ibu sekalian itu bagus. Kalau kita semua mengamalkan kitab SKKNI sebagai pendamping, sebagai panduan, pendampingan kita akan berkualitas. Karena apa? Banyak sekali saya amati pendamping desa PLD ini ternyata sudah kerja di satu desa, satu kecamatan 4-5 tahun, tetapi proses fasilitasinya tidak pernah berani tampil di depan. Masih ada nggak? Itu masih terjadi. Nggak berani menjadi narasumber, nggak berani ngomong di depan publik, nggak berani bicara di hadapan peserta musyawarah. Masih ada yang terjadi begitu. Gimana, Pak? Masih ada nggak? Tidak. Saya berharap yang di sini sudah kompeten semuanya. Siap. Ya. Ciri-ciri kompeten ya harus berani tampil benar-benar menjadi fasilitator. Bukan hanya sebagai Pada ngerasa. hanya selfie doang. Ya. Ada nggak? Ada. PD, PLD, musyawarah desa, selfie, cekrek-cekrek buat ngisi di RP tok. Ada nggak? Tidak. Ada. Nah, ini jadi nanti portofolio itu adalah sebuah dokumen yang menggambarkan tentang aktivitas Anda sedang melakukan tupoksinya dengan Video, baik. Pak. Video, Pak. Nah, ini yang penting. Nah, Video juga nggak apa-apa. portofolio ini, ya, mohon maaf ya, ini pengalaman ya, pengalaman. Baru aja hari apa kemarin? Hari Kamis. Hari Kamis, Pak Kornas, kami ini baru saja di ASIS. Ya, di SP, Master Assessor. Ya, kebetulan alhamdulillah kami portofolionya ya lumayan lah. Nggak memalukan gitu loh. Itu saya punya portofolio itu saya print itu kalau bayar itu 100.000 hanya buat ngeprint. Karena kita mencoba setiap unit kompetensi ini kita siapkan dengan baik. Nah, kadang gini, mohon maaf tadi, ya. Kualifikasi dasar TPM kabupaten itu pengalaman berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu harus ada bukti yang menyertakan 7 tahunnya itu. Bukan sekedar tulisan di CV. Ya. Jadi kalau misalnya ini kualifikasi Pak Nur Cahyo misalnya mengisi apel 01 dengan lampiran ijazah, foto, kemudian CV, itu yang dilampirkan hanya kontrak terakhir misalnya. Kontrak terakhir itu berarti baru menunjukkan 1 tahun. Maka ini harus ditunjukkan semua yang ke belakang. Kontrak sekarang ke belakang. Jadi oleh karena itu tolong dokumen kontrak, ya. Itu yang mungkin kemarin nggak open istilah ya, ke cecer di mana-mana, ini coba dimulai dikumpulkan semuanya itu. Ya, itu penting. Karena begitu APL 01 tidak memenuhi syarat, itu nanti oleh LSP ditunda. Gitu. Nah, itu sekilas tentang proses sertifikasi ini, dan nanti kita di LSP Kementerian Desa, kebetulan kami Pak D. Sukoyo juga jadi salah satu pengurus di LSP,
Nah, ini masih ada proses di LSP kita itu dalam proses mengajukan RPL, yaitu PRL, penambahan ruang lingkup. Karena LSP kita Kemendes tadinya hanya mengsertifikasi PSM. Nah, ini proses penambahan ruang lingkup kita sudah full assessment, kemudian kemarin sudah peer to peer, ya. Kemudian besok minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan witness, ya. Setelah witness itu nanti kemudian kita sudah bisa melaksanakan pelaksanaan sertifikasi dengan penuh. Nah, kebijakan Kementerian Desa ini belum tertulis ya, tapi informasi yang kami dapat dari para pimpinan bahwa semoga benar-benar bisa dilaksanakan bahwa untuk sertifikasi PLD nanti akan disubsidi oleh Kementerian Desa. Ya. Semoga. Mantap. Jadi nanti tidak bayar. Insya Allah gratis PLD. Semuanya. PLD. Nanti dulu sabar. Mbak Diana ini, Mbak Dina ini orang sabaran ternyata. Agresif, Ya. Pak. Ya. Jadi untuk PLD paling nanti Yang ini sabar, Pak. hadir biaya transportasi Sabar. yang mungkin biaya sendiri. Karena untuk TUK kalau wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jatim nanti kemungkinan di DIY TUK-nya, tempat uji kompetensinya di DIY. Nah, teman-teman PLD nanti kalau sudah mengajukan itu nanti biaya hadir ke lokasi itu biaya mandiri, artinya tidak dibiayai. Tapi pelaksanaan asesmen itu tidak bayar. Itu karena ini kebijakan Pak Menteri berkali-kali sudah, pokoknya PLD diusahakan Gratis. jangan suruh bayar itu gitu. Mantap. Nah, kemudian untuk PD, TA kabupaten, TA provinsi dan TA pusat itu nanti berbayar. Pokoknya semurah-murahnya, kira-kira nanti insya Allah terjangkau lah. Terjangkau. Kalau ada yang berpengalaman di tahun 2014 itu melakukan sertifikasi yang pemberdayaan masyarakat dulu, ya Pak Nur Cahaya mungkin ingat, itu saat itu bayar tidak salah, ya. Mudah-mudahan ini tidak sampai 2,5, mudah-mudahan. Tapi ya nanti kita lihat LSP-nya, lembaga sertifikatnya, karena ini akan ditentukan oleh LSP-nya. Tapi insya Allah tidak sampai umpamanya maksimal, ya, gitu ya. Oke, nah LSP nanti hanya menerima dokumen yang sudah jadi, yang nggak jadi nanti tidak diterima. Maka dari itu sekarang persiapkan untuk persiapan dokumen-dokumen itu semua unit kompetensi yang sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, kemudian nanti kami sampaikan sekaligus ya. Tadi sudah diprolog oleh Pak Sukoyo bahwa kami sudah mendirikan asosiasi pendamping masyarakat dan desa Nusantara atau yang disingkat dengan APFDN. Ketua umumnya adalah Bapak Sukoyo, kemudian yang sebelah sana Pak Arwannya Dewan Pengawas dan ya. Jadi kami sudah mendirikan organisasi ini yang untuk kemudian nanti kami akan mencoba memberikan BIMTEK menjelang pelaksanaan sertifikasi. Kami sedang menyusun materinya untuk pelaksanaan BIMTEK supaya Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan tidak gagal. Kita tidak ingin teman-teman sudah kerja 3-4 tahun tapi saat disertifikasi ada yang dinyatakan belum kompeten. Kita tidak ingin. Kita ingin Bapak Ibu semuanya nanti semua bisa kompeten semuanya. Amin. Karena ya mohon maaf,
hanya karena keteledoran tidak memahami proses, ini bisa terjadi. Ya, pengalaman ini kemarin baru aja kepis. Salah memahami cara mengisi APL 02. Itu hampir gagal, ya tidak gagal, tapi rekomendasinya menjadi banyak banget, akhirnya dia harus memperbaiki dan sebagainya. Dan ini yang tidak kita inginkan. Kalau Bapak Ibu nanti PLD disertifikasi dijuk, kemudian harus balik pulang hanya karena kurang dokumen, hanya karena salah paham, salah memahami proses dan sebagainya, itu kan kasihan bolak-balik. Oleh karena itu kita nanti melalui asosiasi, insya Allah kami akan melaksanakan semacam bimbingan teknis persiapan asesmen. Saya kira itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurul.